بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya, sehat? Dari jawaban salamnya belum makan malam ya. Mudah-mudahan nanti selesai acara ada makan bersamanya. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Romli yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yang juga beliau dikenal sebagai Singa Aswaja. Jadi kalau ada zaman sekarang yang mengaku-ngaku Singa Aswaja, itu yang KW. Jadi yang sekarang ada sama kita ini yang aslinya. Dan seluruh para asatidz yang kita muliakan juga yang hadir pada malam hari ini, kita dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para guru-guru kita, masyayikh kita ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapatkan keberkahan dari ilmu mereka, sehingga terwujudlah masyarakat Riau secara khusus dan Indonesia secara umum yang kemudian berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dan bersama orang-orang yang baik pula. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan dan mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita malam hari ini di masjid ini. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan baginda ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita memanfaatkan kehadiran guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Romli yang kebetulan hadir di Pekanbaru ini, yang mungkin kalau bisa kita katakan beliau ini sudah jadi orang Pekanbaru, jadi orang Riau, karena sudah tak terhitung lagi beliau bolak-balik atau mondar-mandir dari Jawa ke sini. Jadi sudah terasa dekat bagi beliau, dan mudah-mudahan kita pun muncul dalam diri kita ini mahabbah, cinta kepada guru kita, masyayikh kita. Yang sebenarnya saya merasa canggung ya duduk di samping beliau ini. Saya lebih senang duduk di bawah sebenarnya, tapi karena diminta, ya bagaimana lagi kan? Mau tidak mau harus duduk di sini. Maka malam hari ini tabligh akbar kita judulnya, kalau bisa ditebak-tebak, rasanya saya tahu guru kita siapa yang memberi judulnya ya. Sehingga judulnya ini memang apa bahasa kita yang akhir daripada video ini nanti akan viral kemana-mana. Jadi kalau bahasa kita mancing-mancingnya. Maka malam hari ini tema kita kewajiban membantah kebatilan dan meluruskan pemahaman menyimpang. Tentu saya tidak akan mengulas sedikit pun tentang tema ini, karena kita tidak ingin membuang kesempatan yang berharga ini. Maka kita langsung saja serahkan waktu sepenuhnya kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Romli untuk mengupas tuntas tentang tema kita malam hari ini. Tentu tidak bisa bahasa kita tidak bisa setuntas-tuntasnya. Kenapa? Ya, karena ini hanya sebagai mukadimah saja. Yang diharapkan setelah ini akan ada kajian-kajian, akan ada perbincangan
dan pembahasan di kalangan guru kita, masyayikh kita, sehingga tema ini benar-benar terrealisasi dalam masyarakat kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar dimanapun berada, mari sama-sama kita simak penyampaian dari guru kita tentang tema pada malam hari ini. Al-waqtu iyyahu falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Para asatidz, para alim, para buya, ini saudara moderator Ustadz Khairuddin Ahmad Jais, juga para asatidz, saudara imam dan ustadz-ustadz yang hadir, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dalam tabligh akbar dengan tajuk atau tema kewajiban membantah kebatilan dan meluruskan pemahaman yang menyimpang. Jadi memang membantah kebatilan itu hukumnya wajib. Para ulama di dalam kitab-kitab akidah, misalnya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau punya kitab berjudul Ar-Risalah Al-Wafiyah. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa para ulama itu wajib mengungkap syubhat-syubhat, aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu wajib. Apa syubhat-syubhat mereka sebenarnya? Karena orang, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya satu pendapat, mereka ini punya dalil menurut mereka, dan sebenarnya kalau dalilnya benar cuma tidak nyambung dengan yang didalilkan, itu namanya syubhat, saudara. Antara dalil dengan yang didalilkan itu tidak nyambung, itu namanya syubhat. Nah, karena dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung, maka hasilnya pemikiran yang batil atau pemikiran yang menyimpang. Yang seperti itu wajib kita luruskan, dan itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Karena umat Islam ini setelah beragama, setelah orang Islam itu beragama, itu tidak cukup hanya beragama Islam saja, tidak cukup, tapi harus ikut yang benar. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Namanya pendapat banyak dan berbeda-beda, tentu ada yang benar dan mungkin ada yang tidak benar. Dan umat Islam ketika menghadapi berbagai pendapat ini itu tidak bebas mengambil yang mana saja, gak bisa seperti itu. Gak sama dengan membeli baju. Kita membeli baju, membeli sandal, ini bermacam-macam. Mungkin beli gamis yang warnanya mirip punya saya, atau yang warna putih, atau baju takwa kayak Ustadz Khairuddin atau apa. Gak bebas seperti itu. Karena gak bebas,
maka Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau terjadi banyak perbedaan pendapat, maka kamu harus berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin. Nah, kewajiban para ulama ketika terjadi pandangan-pandangan batil, ada pendapat-pendapat batil atau menyimpang, itu mempengaruhi masyarakat, diikuti masyarakat, maka harus diungkap kebatilan itu. Karena kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah, kalau ditanya dalil, mereka punya dalil. Apapun pandangan mereka, dalilnya ada. Hatta ada kelompok kebatinan di negeri kita yang mengatakan karena ikut tasawuf, tapi tasawuf hanya sebagai kedok. Kata kelompok ini, sholat itu gak wajib, sholat 5 waktu gak wajib. Mengapa gak wajib? Kata dia, kok bisa gak wajib? Karena dalilnya di dalam Al-Quran, kata mereka, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Nah, ini bukan dalil, karena sholat itu perintah untuk berzikir kepada Allah. Kalau gak sholat, gimana berzikir pada Allah? Ya gak berzikir, ya cuma ingat begitu. Ini namanya syubhat. Kebatilan-kebatilan seperti ini itu wajib dibantah. Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu memang selalu istiqamah membantah kebatilan-kebatilan berbagai kelompok yang ada di luar aswaja. Di negeri kita ini, di negeri kita, umat Islam sejak pertama kali disebarkan itu ahlus sunnah wal jamaah. Sejak awal disebarkan, mulai dari Aceh, kemudian Jawa, ya Sumatera, kemudian Jawa, lalu ke Indonesia Timur. Itu Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ketika para ulama ini giat-giatnya menyebarkan Islam ahlus sunnah wal jamaah, di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya kalau orang Riau, Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh biasanya Naqsyabandiyah Khalidiyah tarekatnya. Nah, ketika mereka giat-giatnya menyebarkan dakwah, tiba-tiba negeri kita dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, kira-kira 300 tahun lebih. Sebelum penjajah itu masuk, para ulama dulu baru mengislamkan 20% bangsa kita. Yang masuk Islam ini di Nusantara baru 20%. Lalu dijajah. Setelah merdeka, Islam bukan berkurang, tetapi malah menjadi 90%. Yang 70% itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Sekarang sudah merdeka, ini PR bagi kita, sisanya gak bisa diislamkan. Hanya dikit-dikit yang Islam. Padahal udah tinggal sedikit, sudah merdeka. Jadi guru-guru kita ini mengislamkan mayoritas bangsa kita itu di tengah-tengah masa-masa penjajahan. Dan ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah, mazhabnya Syafi'i. Kemudian kira-kira 150 tahun yang lalu menyebar yang namanya ajaran Wahabi, lalu menyebar yang namanya ajaran Syiah, menyebar yang namanya ajaran kebatinan. Jadi 150 tahun yang lalu diperkirakan baru ada 3 aliran batil, aliran sesat. Kalau sekarang ini sudah bukan 3 aliran, ada berapa? Mungkin 300 atau mungkin 3000. Dari banyaknya aliran-aliran batil menyimpang di negeri kita. Dan ini wajib, karena kelompok-kelompok yang batil ini pakai dalil, dalilnya Al-Quran walaupun gak nyambung. Antara dalil dengan yang didalilkan gak nyambung itu ada. Ini contoh ya, yang ingin saya contohkan pada malam ini.
kelompok-kelompok di luar Aswaja yang Wahabi. Karena Riau ini disuarakan katanya dipromosikan pusatnya Wahabi, padahal enggak, cuma masjidnya aja yang besar. Dan Wahabi kan cuma 3 masjidnya, berapa? 3 apa 5? Enggak banyak-banyak kan, kalau mayoritas penduduk Riau kan Aswaja itu. Dan Wahabi ini peta secara global. Wahabi ini dulu disebarkan oleh Saudi Arabia, lalu Syiah disebarkan oleh Iran. Dan ini memang dibikin bertengkar Iran sama Saudi dulu. Yang nyuruh siapa? Yang menekan Amerika dan Eropa. Sekarang ini Amerika dan Eropa sudah lemah, terjadi pergeseran, sudah lemah. Dan sekarang ini dunia lagi tidak memiliki negara superpower sekarang, karena sama-sama lemah. Selama sekian puluh tahun lamanya senjata-senjata orang kafir di negara barat diledakkan di negara-negara Islam. Orang Eropa, Amerika, Rusia bikin bom, diledakkan di Afghanistan, di Palestina, di Irak, di Libya, di Syria, di mana-mana. Sekarang ini terjadi pergeseran. Senjata yang mereka bikin diledakkan di negara mereka sendiri, yaitu Rusia, Ukraina. Kita berharap mudah-mudahan perang ini lama sekali. Karena kalau mereka damai, nanti dikirim ke negeri Islam. Daripada meledak di negeri Muslim, lebih baik di negeri mereka aja, mereka yang bikin bomnya. Gak apa-apa, kita ikhlas mereka berperang. Nah, kemudian sekarang ini Iran dan Saudi itu damai. Saudi melepaskan Wahabi. Entah Iran lepas apa enggak dari Syiah itu. Dan kayaknya Wahabi Indonesia gak punya pegangan ke Arab Saudi sekarang. Mengapa gak punya pegangan? Karena amalan-amalan yang dulu dibid'ahkan oleh gurunya, sekarang mereka membolehkan. Bahkan lebih parah sekarang ini. Di Saudi Arabia itu parah. Karena Saudi Arabia ini sudah mengundang LGBT. Sudah parah ya. Dan ini Saudi Arabia beralih menjadi sekuler, menjadi liberal. Lebih parah lagi. Jadi Wahabi gak begitu berat. Tapi walaupun gak berat, ya harus diberantas. Karena pengikut-pengikutnya yang terpengaruh dengan faham ini itu masih ramai. Terpengaruh dengan faham Wahabi. Terutama soal apa? Yang terpengaruh ini, kelompok Wahabi ini, mereka ini kan ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya cuma ngaku aja. Dan mereka kalau ditanya propaganda yang sering mereka sampaikan apa? Wahabi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul? Itu Wahabi. Ya karena ini propaganda, sampai yang namanya Sunnah itu dijadikan nama dagangan mereka. Nanti buka apotek, namanya apotek Sunnah. Buka laundry Sunnah. Nanti bikin apapun Sunnah terus. Loh, masa para sahabat dulu ada begitu? Pada masa ulama salaf, orang bikin toko dikasih nama toko Sunnah, kan gak ada, baru sekarang ini. Ini tujuannya apa? Propaganda. Nah, kalau Wahabi bikin propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu harus digugat. Gugatannya apa? Jadi begini, kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4. Ini kok cuma 2, Al-Quran Sunnah. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini perlu digugat. Kenapa cuma 2? Ulama salaf bilang ada 4. Kalau ada pejabat negara, anggaran pembangunan mestinya 4 miliar. Lalu yang dipakai cuma 2, yang 2 diambil. Kira-kira jahat apa enggak orang ini? Jahat kan? Kalau ada orang sebenarnya bukan ustadz, cuma ngaku ustadz.
Ulama salaf bilang dalil yang disepakati ada 4, lalu dia bilang ada 2. Kira-kira ustadz ini batil apa gak batil? Kira-kira sesat apa gak sesat? Sesat, saudara. Ini kelompok yang bilang kembali pada Quran dan Sunnah sesat. Mengapa? Dalil ulama salaf ada 4. Yang nomor 3 ijma. Mereka perlu ditanya, ijma'nya mana? Kok gak mau sama ijma'? Kenapa dengan ijma'? Loh, kalau gak mau sama ijma', yang menolak ijma' itu aliran sesat. Berarti kamu aliran sesat karena gak mau sama ijma'. Bingung dia. Itu gugatan pertama. Gugatan kedua, kiasnya mana? Kenapa gak mau pada kias? Mengapa dengan kias? Pada masa salaf yang menolak kias pertama kali itu aliran sesat. Ada kelompok dari Mu'tazilah namanya An-Nazamiyah. Pendirinya ulama Mu'tazilah yang terkenal fasik bernama Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Dia yang pertama kali menolak qiyas. Menolak qiyas ini bahaya karena yang menolak dulu aliran sesat. Kamu gak mau sama qiyas, jangan-jangan aliran sesat. Amalan kita yang disesatkan kebanyakan kan dalilnya qiyas. Dan qiyas ini dipakai. Qiyas ini juga perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Al-Quran menerangkan ya fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Apa-apa yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya dianalogikan, disamakan, dikiaskan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu kias namanya. Dan kalau gak ada kias bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Sebagian besar hukum agama itu dasarnya kias. Yang diterangkan dalam nas itu sebagian kecil pokok-pokoknya. Adapun cabang-cabang kebanyakan kias. Ini contoh ya, kalau kias ditolak. Di dalam Al-Quran mengambil hartanya anak yatim yang dilarang itu untuk dimakan. Dalam Al-Quran diterangkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Ayat ini memberikan pesan haram mengambil hartanya anak yatim secara zalim untuk dimakan. Sekarang ada pertanyaan, ini yang dilarangkan makan. Gimana kalau mengambil hartanya anak yatim untuk minum? Misalnya beli bandre ya. Kan banyak di Sumatera ini minuman macam-macam. Misalnya minuman apalah, ada orang tiap malam minumannya mahal-mahal, padahal gak ada kerja. Ditanya dia, dari mana kamu beli minuman ini? Kamu gak kerja. Saya pakai hartanya anak yatim. Loh, gak boleh. Kata siapa gak boleh? Al-Quran. Loh, di Al-Quran itu yang gak boleh untuk makan. Ini minum ini. Yang kira-kira benar apa enggak ini? Kan gak benar kan? Karena minum sama dengan makan. Kalau gak ada kias, untuk minuman gak apa-apa berarti. Ini kalau gak ada kias. Atau contoh lagi ya, ada orang ngambil hartanya anak yatim, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk rokokan. Kira-kira boleh apa enggak? Rokoknya mahal-mahal. Ditanya dia, dapat mana? Ini uang yayasan anak yatim. Boleh apa enggak orang itu? Kan gak boleh. Loh, nanti dia jawab karena dia gak mau kias. Gak apa-apa, di Al-Quran gak ada larangan merokok dari harta yatim. Yang dilarang itu makan. Kira-kira betul apa enggak? Gak betul kan? Ini kias namanya. Atau contoh lagi, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, minum, rokokan, tapi untuk apa?
Untuk rekreasi ke Sumbar, ke Bukit Tinggi. Kira-kira boleh apa enggak? Kan enggak boleh juga kan, karena dikiaskan dengan itu. Atau misalnya yang lebih dari itu, ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, minum, rokokan, rekreasi, tapi apa? Untuk pergi umroh. Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh juga. Ini namanya kias, saudara. Artinya apa? Sebagian besar hukum agama dasarnya kias. Ini yang wahabi-wahabi gak mau kias. Kalau gak ada kias bahaya. Karena dari Al-Quran dan hadis itu terbatas. Ayat Al-Quran yang menerangkan hukum-hukum sekitar 500 ayat. Hadis kira-kira segitu juga. Begitu dalil-dalil seperti ini disampaikan, Wahabi biasanya jawab, apa kata mereka? Oh gak apa-apa kias. Terus yang penting bukan urusan ibadah. Mengapa? Kalau ibadah gak boleh pakai kias. Mengapa gak boleh? Karena bid'ah. Ini kata mereka. Jawaban kita, ini namanya gak belajar, namanya bodoh namanya. Mengapa bodoh? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas menjadi dalil itu dalam semua persoalan, baik menyangkut ibadah maupun bukan ibadah. Jadi gak dikapling-kapling begitu. Ini untuk di luar ibadah. Kalau ibadah gak boleh. Gak ada kapling begitu. Ini kaplingan orang-orang Wahabi. Ini mereka. Justru di dalam hadis-hadis, contoh-contoh qiyas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang banyak itu kasusnya ibadah. Qiyas-qiyas yang ada di hadis-hadis sahih. Kita ini kalau berbicara ibadah yang pokok kan ada 3. Apa saja? Sholat, puasa, haji, kan itu. Dan ini ada semua contoh qiyasnya. Misalnya sekarang haji, sekarang kan lagi musim haji. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja, afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia belum sempat berhaji. Apa saya hajikan? Dia menanyakan ayahnya punya hutang haji. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabnya pakai qiyas. Rasulullah bertanya sama dia, "Ara'aita law kana ala abika dainun, akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi hutangnya? Apa kata laki-laki itu? Laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya aku lunasi Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Nah, ini kan namanya qiyas. Laki-laki tadi tanya hukumnya ayahnya punya hutang haji. Oleh Rasulullah dianalogikan dengan hutang pada orang, hutang harta benda dunia. Lalu kata Rasulullah, kalau hutang harta benda dilunasi, apalagi hutang ibadah pada Allah, ya dilunasi juga lah, kan sama-sama hutang. Ini namanya qiyas dalam ibadah. Atau contoh lagi, qiyas dalam ibadah puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini girang. Girang itu artinya senang sekali. Karena senang sekali, aku cium istriku, padahal aku lagi puasa. Ini laki-laki. Laki-laki itu kalau senang, biasanya hormonnya naik. Kalau hormonnya naik, syahwatnya bangkit. Kalau syahwatnya bangkit, ada istrinya, biasanya dicium. Itu kalau senang, walaupun puasa. Makanya laki-laki itu harus senang biar harmonis. Dan kalau gak senang, kalau susah, biasanya hormonnya turun.
Kalau hormonnya turun, gak syahwat. Dan susah, stres itu bahaya kalau terlalu lama. Mengapa terlalu lama? Akhirnya impoten. Kalau sudah gak syahwat, impoten, akhirnya malam-malam mancing ikan. Biasanya orang susah itu yang suka mancing gitu. Tapi jangan terlalu senang. Kalau terlalu senang akhirnya kawin lagi. Yang terlalu senang nih bahaya juga itu. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini senang karena senang mencium istri padahal puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku bertanya, ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'azima. Hai Rasulullah, hari ini aku melakukan kesalahan besar. Apa itu? Qabbaltu wa ana sha'im. Saya tadi mencium istri padahal saya lagi puasa. Gimana puasa saya? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah tanya pada Umar, ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im. Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Orang berpuasa berkumur. Ternyata apa? Kata Umar, la ba'sa ya Rasulullah, gak apa-apa, gak batal, kan cuma berkumur. Lalu apa sabda Rasulullah? Rasulullah menjawab, falima idzan, kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Hukum mencium istri ketika berpuasa hukumnya dikiaskan, disamakan dengan hukum berkumur pakai air. Berkumur pakai air tak membatalkan puasa, berarti mencium tak batal puasa. Cuma kalau berkumurnya pakai pasta gigi, ya pakai pasta gigi kan harum. Kalau begitu berarti ada makruh-makruhnya. Berarti istrinya yang dicium itu selesai mandi sudah harum. Ada makruh-makruhnya. Kan kumur kan dilihat juga. Ya kalau istrinya itu yang dicium baru pulang dari pasar jualan ikan, atau pulang kerja di dapur atau apa, oh berarti itu yang diminum air murni, gak makruh sama sekali. Kiasnya kan begitu. Itu namanya bukan berkumur saudara, itu namanya puasa. Nah ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Ini kelompok-kelompok sunnah-sunnah itu gak mau sama kias. Coba mereka belajar kitab-kitab hadis, mereka cuma bilang kembali pada Quran dan sunnah, gak pernah ada kajian sunnah. Kalau kita ini ya, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita ini gak ngomong kembali pada Quran dan sunnah, tapi yang dibaca ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, Sunan Abi Dawud, dibaca paling enggak tiap minggu sekali, tiap malam Jumat. Sunanul Mustafa. Kalau orang enggak ngaji sungguhan kitab-kitab sunnah, cuma promosi propaganda, jadi Wahabi saudara. Dan itu aliran batil, itu aliran bahaya. Yang namanya kebatilan harus diluruskan, penyimpangan kesesatan harus diluruskan. Dan ini yang dilakukan oleh guru-guru, oleh para ulama kita. Di mana-mana para ulama kita ini gak pernah tinggal diam saudara. Setiap ada kemungkaran pasti muncul kasusnya di kitab itu. Saudara kalau membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab fatwa, terutama fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i ini paling lengkap. Sehingga ada ulama Malikiyah bilang, saya ini kalau ada pertanyaan sulit dicari di fikih Syafi'i gak jumpa, itu di mazhab lain biasanya gak ada katanya. Kreatif.
menghimpun persoalan-persoalan yang terjadi, yang aktual. Biasanya kalau ada perkara-perkara terjadi di kitab-kitab itu ada dari dulu, itu kebatilan dan harus dijawab. Karenanya jangan dikira ya pandangan-pandangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan dikira belum ada tanggapannya. Sudah ditanggapi semua, sudah ada. Kita tinggal baca, tinggal bikin kajian tabligh akbar atau kuliah subuh atau apa, nanti ditanyakan pada para asatid, insya Allah ada jawabannya. Ini masalah kebatilan. Kebatilan itu artinya kebalikan dari hak. Kalau hak itu artinya kebenaran, perkara yang benar. Kalau kebatilan itu ya kesalahan, perkara yang salah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu menjunjung tinggi kebenaran, dari manapun sumber kebenaran itu. Dan sekarang ini ya kita harus tahu, kelompok-kelompok yang Ahlus Sunnah itu juga harus tahu. Kemudian di negeri kita ini juga ada ormas-ormas, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Dan kita harus tahu ormas mana yang Ahlus Sunnah, ormas mana yang Wahabi, ormas mana yang agak Wahabi atau yang Syiah, itu harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya, khawatir gabung dengan kelompok-kelompok itu, akhirnya mengikuti faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pentingnya kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya kira ini pengantar tabligh akbar pada malam ini seputar kewajiban membantah kebatilan dan meluruskan ajaran yang menyimpang. Selanjutnya kita perdalam dalam sesi tanya jawab, atau mungkin moderator menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembukaan. Baru pembukaan sudah panas ya. Apalagi kalau ditambah nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan jemaah yang hadir sudah mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke guru kita. Jadi dari apa yang beliau sampaikan tidak meragukan lagi kalau beliau ini memang singa aswanya ya. Karena tak ada yang berani dari pembesar-pembesar Wahabi ini kalau diajak dialog sama beliau, tak ada yang berani datang. Kalaupun ada, beraninya paling keluar-keluar di YouTube ya, atau di sosial media aja. Kalau diajak ketemu langsung tak berani. Maka dari apa yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan menguatkan kita bahwa insya Allah kita ini sudah berada di jalan yang benar, di rel yang tepat. Jangan sampai ada timbul keraguan, karena apa yang kita amalkan selama ini semua ada dalilnya. Cuma kita mungkin dari dulu belum mendalami terkait tentang pendalilan ini. Dan memang kita orang-orang awam nih ya tak perlu ngerti dalil. Kenapa? Karena yang membahas dalil ini adalah kalangan para ulama yang bisa mengetahui ataupun bagaimana suatu nas, ayat ataupun hadis bisa dijadikan dalil. Ya, kalibernya adalah kaliber para ulama. Kita ini hanya para muqallid yang mengikuti. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga perhatian ataupun peduli peka dengan lingkungan tempat tinggal kita, sehingga kita bisa mengantisipasi masjid-masjid kita, musalla-musalla kita jangan sampai direbut oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang disebutkan tadi, pemahaman yang menyimpang. Karena ini sudah juga banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Sudah banyak pengaduan dari para jamaah dan pengurus masjid. Ada oknum
yang karena pergi mengaji, yang mendapatkan ilmu dari gurunya, mengatakan zikir setelah sholat berjamaah, zikir jahar, doa bersama bid'ah. Maka ketika ada imam yang selesai sholat berjamaah, zikir jahar, membaca doa bersama, apa yang dilakukan oknum ini? Dimatikannya nih. Nah, ini kan berbahaya kalau dibiarkan seperti ini. Ada juga laporan mereka ingin menguasai Masjid Aswada, tetapi tidak berhasil. Nah, mereka yang sudah menyumbang ini, ada yang nyumbang mimbar, ada yang nyumbang karpet lain sebagainya, mereka pindah buat masjid lain. Nah, dibawanya apa yang sudah disumbangkan tadi itu diambil lagi. Nah, ini kan sesuatu yang menggelitik kita ya. Nah, jadi sebenarnya kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengaku-ngaku ini, mengaku-ngaku paling sunnah ini? Apa sebenarnya bukti real mereka itu adalah orang-orang yang memang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukti nyata kita lihat, mereka membangun masjid sendiri. Bukankah ini bukti bahwa mereka ingin memecah belah umat? Nah, padahal masjid sudah ada, kenapa tidak mau ikut bersama masyarakat yang sudah punya dan sudah membangun masjid? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Itu kita memberi waktu jamaah untuk berpikir kira-kira apa pertanyaan yang mau ditanyakan. Kami persilahkan. Berapa penanya dulu? 3 mungkin ya. Ada 1 dari sini, 2 dari ibu-ibu 1. Ada pertanyaan? Baik, 1, 2. Mana nih? Kita Ustadz Helmi ya. Baik, dari sini dulu. Nah, kalau bisa singkat, padat, langsung to the point. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dari apakah salah itu yang Wahabi itu? Kedua, sejauh mana saya bisa bertoleransi dengan mereka dalam hal ibadah seperti apakah mereka bisa jadi imam? Bagi saya karena sepanjang pengetahuan saya mereka berbeda dalam soal Allah bertempat itu. Jadi, terima kasih itu tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sini. Mic-nya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, akhir-akhir ini saya sering melihat ataupun ada berita yang di sosial media itu di satu daerah yang memang saat ini sedang menjadi pusat perhatian Pak Kiai, yaitu ada paham mengenai yang sangat menyimpang menurut saya. Salah satunya dari daerah Jawa Barat, mungkin Pak Kiai juga pernah mendengar kayak semacam ada salah satu contohnya, salah satu pondok pesantren di Jawa Barat itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Menurut saya pribadi ini sangat menyimpang dan berbahaya bagi anak-anak yang khususnya anak-anak yang seumuran masih SD SMP, karena ini terus akan menjadi perbincangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin solusi terhadap kami sebagai orang tua menyampaikan kepada anak-anak bahwa ini adalah pemahaman yang benar. Terima kasih Pak Kiai. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ustaz Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita menjaga Kiai Muhammad Bersalami, semoga Allah menjaga beliau. Kami Kiai ada beberapa masalah kita
Al-Jariyah Al-Lidah. Ini tentang varian-varian Wahabi yang berada di Saudi. Ini ditulis oleh mantan Salafiyah, nama beliau Dr. Nisari Sahih Al-Makwani. Di sini beliau menulis tentang sejarah munculnya awal varian-varian dari Salafiyah atau Wahabi. Mulainya dari Tulang Teluk. Ketika dari Tulang Teluk, maka ulama-ulama Salafiyah Wahabi mereka ikhtilaf tentang apakah boleh memerangi umat Islam dengan minta bantuan senjata dari Muslim. Maka yang membolehkan dan mengakhirkan yang tidak membolehkan. Tadi sinilah awalnya. Dan setelah itu berlanjut lagi kepada Syekh yang bernama Syekh Al-Khali yang berasal dari Yaman, dituliskan oleh saudara temannya sahibnya yaitu Syekh Mukbil. Dan ternyata Salafi atau Wahabi yang berada di sini juga seperti itu. Mereka pun nampaknya di media dan berbicara tentang akidah mereka bersatu. Memerangi saya mereka bersatu. Namun di dalamnya mereka ternyata berpecah belah. Mereka saling tidak dari segi menegur, bahkan adalah saling mengalahkan. Bisa lihat di Riau saja, akan bawa saja. Kalau datang Ustaz Khalil Basalama, beberapa masjid tidak diberikan tempat untuk berceramah, tapi di yang lain. Kalau Ustaz Safiq ada beberapa masjid yang tidak baru. Begitu juga raja yang ada di Pekan Barunya, ada dua radio saya dengar di mobil itu kan, Wahabi menyanyikan. Relatif sekitar 2 menit. Semoga pemerintah dan umat Islam semuanya bisa membuat radio. Dan saya lihat ada radio yang satu dia memutar Ustaz Khalid Basalama. Radio yang kedua ini misalnya beda lagi. Ada memang begitu, ada varian-varian dan mereka ini dia saling salah mengalahkan. Jadi mereka ini dalam bahasa kitab Imtihan nas bil asqaf, di menguji manusia itu dengan menanyakan pendapat tentang diri. Nah, menurut kamu sendiri bagaimana? Kalau dia tidak menguji maka dia sudah dibuatkan dengan bid'ah. Jadi begitulah kondisi tentang mereka. Jadi kita tidak perlu takut, kita perkuatkan akidah kita perkuatkan kajian-kajian kita, insyaallah dengan persatuan itu kita bisa mengalahkan mereka. Jadi saya hanya menyampaikan informasi, saya minta pendapat dari Kiai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Kiai untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah kami catat. Yang pertama tentang apakah Salafi itu sama dengan Wahabi, kemudian bagaimana bertoleransi dengan mereka ini, yang diantaranya adalah menjadi makmum. Kalau mereka yang menjadi imam, yang bagaimana kita bermakmum dengan mereka. Kemudian perkembangan salah satu pondok pesantren atau mungkin dikatakan pimpinannya yang mungkin sama-sama kita tahu beritanya viral kan, dan tentu guru kita juga mengikuti perkembangan ini. Kemudian yang ditambahkan tadi dari Ustaz Herbi tentang varian daripada kelompok Salafi ataupun kelompok Wahabi. Jadi mereka juga tidak satu kata, ya. Jadi mereka juga kalau kata salah seorang ustaz mereka cakar-cakaran juga, ya. Dilihat beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita. Waktu dan tempat dipersilakan untuk yang menjawab. Terima kasih ya. Salafi yang kita bicarakan itu maksudnya Wahabi. Dan Wahabi dengan Salafi itu tidak ada bedanya. Maksudnya Salafi yang sekarang ini, maksudnya Salafi Wahabi itu. Wahabi ini pada awalnya dulu bangga dengan nama Wahabi. Wahabi ini nama kebanggaan dulu. Di kitab-kitab Wahabi periode awal itu nama kebanggaan.
Kemudian tahun 1343 Hijriah, sekitar 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, Raja Saudi, Raja Abdul Aziz, setelah Saudi Arabia ini stabil dan kuat, Raja Abdul Aziz ini ayahnya Raja Salman yang sekarang ya. Raja Abdul Aziz ini punya rencana memerangi negara-negara Arab sekitarnya seperti Irak, Yordania, Syria, Lebanon, dan Yaman dan lain-lain. Mengapa? Maunya disatukan pada kerajaan Saudi Arabia. Itu rencana Raja Abdul Aziz. Ketika rencana ini sudah matang, pasukannya sudah siap untuk perang, tiba-tiba turun surat dari Raja Inggris. Apa kata Raja Inggris? Jangan menyatukan negara-negara Arab sekitarnya menjadi negara Saudi, jangan. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara Arab sekitarnya. Mengapa? Dilarang oleh bosnya Raja Inggris. Jadi dulu Saudi Arabia itu berdirinya atas konspirasi dan bantuan Inggris. Cuma lama-lama Inggris ini digeser oleh Amerika. Datang pendatang baru yang namanya Amerika. Nah, setelah Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara-negara Arab sekitarnya, tentaranya pecah. Yang separuh memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz. Mengapa kafir? Karena gak mau memerangi orang-orang musyrik. Sementara anak buahnya Raja Abdul Aziz menyesatkan mereka karena menjadi khawarij, menentang imam yang sah. Akhirnya Raja Abdul Aziz berperang, mantan anak buahnya atas bantuan Inggris dibantai mereka. Dari situ nama Wahabi akhirnya menjadi buruk citranya, jelek nama Wahabi. Mengapa? Membantai kawannya sendiri. Sehingga sejak saat itu kalau ada hal-hal yang jelek-jelek, orang bilang itu Wahabi, itu maling Wahabi, itu nakal Wahabi. Dari sini orang-orang Wahabi menjadi malu dengan nama Wahabi. Karena merasa malu dengan Wahabi, Wahabi ganti nama menjadi Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya pergantian nama dari Wahabi. Kemudian Wahabi ini pakai nama Salafi, ternyata tidak berhasil menaikkan citra mereka. Akhirnya sebagian Wahabi ganti nama lagi. Pakai nama apa? Sebagian Wahabi pakai nama Ahlul Hadits wal Athar. Kalau ditanya kamu pengikut siapa? Pengikut Ahlul Hadits wal Athar. Itu sebagian Wahabi. Jadi mereka ini memang suka ganti-ganti nama. Namanya sendiri yang sudah dibikin oleh bapaknya itu diganti. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ya Salafi itu. Ya Wahabi mengaku Salafi, pengakuan mereka. Kalau menurut kita Salafinya Wahabi itu singkatan. Apa? Salafi itu artinya salah fikir. Orang-orang yang salah mikir ya Wahabi itu. Ini pertanyaan yang pertama ya, tentang sejarah ringkas Wahabi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, toleransi dengan Wahabi. Kata para ulama, bersahabat dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Bersahabat ya, bersahabat. Kalau persahabatan itu secara zahir saja, itu hukumnya makruh. Secara zahir artinya bagaimana? Jumpa, menyapa, basa-basi, itu makruh itu. Kalau persahabatannya secara zahir. Kalau persahabatan secara batin, sampai saling curhat, saling tahu rahasia, itu hukumnya haram. Yang bagus itu ya cuekin aja Wahabi itu. Harusnya begitu.
Karena kita basa-basi makruh itu. Kalau baik betul malah haram itu. Kira-kira pilih makruh, pilih haram itu. Jadi begitu. Nah, kalau masalah berjamaah kepada Wahabi, hukumnya bagaimana? Hukumnya sah, tetapi makruh. Kalau makruh, kalau misalnya gak ada imam lagi kecuali imam Wahabi, apa bermakmum, apa sholat sendiri? Ulama kita khilaf. Sebagian ada yang bilang sebaiknya bermakmum karena gak ada lagi. Sebagian ada yang bilang sebaiknya sholat sendiri karena bermakmum sama dia gak nambah pahala, justru pahalanya defisit, ngurangin pahala katanya. Jadi khilaf masalah ini. Ini masalah toleransi ya. Dan saudara-saudara terutama yang belum menikah, kalau mau menikah cari wanita yang aswaja. Kalau Wahabi jangan, nanti gak harmonis dalam rumah tangga itu. Karena ada kawan saya alumni Azhar ya, menikah dengan orang yang agak Wahabi. Ya ternyata ya memang tidak begitu ini, sering mengeluh dan khawatir nanti saudara kalah sama istrinya. Kalau kalah malah suaminya ikut Wahabi. Di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari punya guru ya, salah satu guru beliau ke atas namanya Imam Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini asalnya orang Ahlus Sunnah, tapi kemudian menjadi Khawarij. Mengapa menjadi Khawarij? Ada gadis Khawarij orangnya cantik. Beliau tidak ganteng, dilamar oleh beliau, cuma beliau alim. Oleh kawan-kawannya diingatkan, Buya atau Ustadz jangan lamar itu Khawarij, nanti Buya terpengaruh. Kata beliau, saya aswajakan katanya. Saya aja aswajah. Akhirnya ngelamar sama Khawarij. Ternyata bagaimana? Bukan beliau yang mengaswajakan istrinya, malah beliau menjadi Khawarij. Itu Imam Imran bin Hittan, Khawarij karena pengaruh istrinya. Jadi begitu ya. Ini pertanyaan yang kedua. Kalau toleransi ada, cuma ada beberapa hal Wahabi itu gak masalah dengan kita. Apa? Mereka boleh sholat di masjid kita, dan kalau mereka mati boleh dikubur di kuburan kita, karena sama-sama muslim. Jadi gak masalah itu. Ini masalah tadi. Pertanyaan yang ketiga, ada pesantren di mana itu? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin, apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang ya batal, karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal itu sesat, bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya,
wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau saf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-saf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah, kalau ada perempuan ada di saf paling depan, ya di belakangnya laki-laki, itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Kadang ada yang bilang itu yang perempuan sudah tua. Itu tua menurut yang muda. Bagi yang seusia oke-oke aja itu. Jadi begitu, sama saudara. Ini diantara ajarannya ya, ajarannya Az-Zaitun itu. Kemudian katanya di sana, ini dari orang-orang yang ngasih informasi. Kalau sholat Jumat di sana itu di bagian depan ada beberapa kursi menghadap jamaah. Ustadz-ustadznya waktu khutbah duduk di situ. Kayak tabligh akbar ada VIP duduk di depan begitu. Itu khutbah Jumat. Dan itu gak ada juga di dalam kitab-kitab fikih ngarang mereka. Jadi Az-Zaitun ini ya memang kalau dilihat dari situ termasuk aliran aneh-aneh dan sesat. Karenanya saudara-saudara perlu diingatkan, kalau punya tetangga, punya kawan, saudara jangan masuk di situ, bahaya itu. Sangat bahaya. Ya, karena aliran sesat itu. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, sesama Wahabi saling cakar-cakaran, saling mengkafirkan. Betul, bukan cuma saling mengkafirkan, bahkan saling bunuh-membunuh, saudara. Kan tadi saya ceritakan itu. Sampai sekarang seperti itu. Ustadz-ustadz yang ada di Raja itu musuhan dengan yang ada di luar Raja. Saya punya kawan ya, orang Wahabi, pimpinan Wahabi di Indonesia. Dia bilang sama saya, Gus, sampean mau ceramah di Raja? Kalau saya siap. Cuma mereka siap apa enggak? Tapi antum kan Wahabi, kenapa enggak ceramah di sana? Saya ini walaupun Wahabi enggak boleh, Gus, katanya, dimusuhi. Sesama Wahabi dimusuhi. Apalagi kita itu. Ya, aliran sesat memang di internal mereka saling menyesatkan. Dan itu sudah maklum itu. Karenanya kelompok Wahabi ini di Indonesia gak bisa dihitung jumlahnya, banyak saudara. Faksi-faksi Wahabi. Di Riau aja antara Wahabi Kampar dengan kelompok Pekanbaru. Pekanbaru apa Garuda Sakti? Pekanbaru ya. Itu kabarnya beda itu. Ya artinya ya berantem begitu. Padahal sama-sama Wahabi. Karenanya Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama mereka berantem. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus menjaga kebersamaan. Mereka agak menjaga kekompakan kebersamaan. Berarti ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi jawaban untuk sesi pertama. Bagaimana kita buka ini sesi kedua? Ada yang bertanya? Ya ada apa? Buka aja. Baik, kita buka 3 pertanyaan lagi ya. Kalau ada yang dari ibu, satu pertanyaan, ada? Ibunya masih malu-malu. Baik, dari Ikhwan yang belakang gitu ya, kita ambil satu. Yang di tengah satu, sebelah sini kiri satu ya. Silakan. Ya seperti tadi, mudah-mudahan pertanyaannya bisa disingkat pertanyaannya. Sini ada. Yang di belakang mungkin bisa maju aja, agak maju ke depan sini dekat. Biar nanti bisa menghemat waktu. Assalamualaikum.
Kiai. Waalaikumsalam. Jadi bertanya Kiai, apakah bisa kita masukkan Wahabi ini ke dalam kelompok munafik? Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi, tidak akan pernah berkumpul dua sifat baik dalam hati orang munafik. Pertama, adab yang baik dan pemahaman agama yang buruk. Jadi kalau kita lihat pemahaman mereka kan sangat buruk tentang agama. Dengan pedoman itu apa bisa kita merujuk dari hadis Nabi tadi, kita masukkan mereka ke dalam kelompok munafik. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, langsung saja di sini bertanya saya ada dua. Yang pertama, sudah banyak kita ketahui bahwasanya di dalam sosial media yang baru viral belakangan ini, nama beliau Ustaz Riyad bin Badar. Jadi beliau di sini yang menyimpang ya tentang kalimat Allah. Kita ketahui bahwasanya ahli tasawuf, ada zikir di negeri kita ini, bahwasanya mereka menggunakan zikir yaitu dengan kalimat Allah. Tapi menurut Ustaz Riyad di sini bahwasanya kalimat Allah itu bukan zikir, kecuali disambung dengan kalimat-kalimat yang bersebut Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu yang menyimpang di sini dari dia mengatakan kalimat Allah ini bukan zikir. Kita bilang Allah tidak berpahala katanya, karena Allah bukan zikir. Yang kedua Kiai, ketika kita menyampaikan ayat mutasyabihat, apakah kita harus menyampaikan dengan takwil atau takwil Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sampai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya, saya seorang mahasiswa, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya seorang perantau dari Sumbar, Sumatera Barat. Jadi saya tinggal di sebuah masjid di Ayirikam. Nah, sebelum saya masuk ke masjid itu, saya mendengar dari kawan-kawan saya yang tinggal di sebuah masjid itu awalnya bukan Wahabi, bukan disinyalir Wahabi dan tidak terpengaruh Wahabi. Namun setelah beberapa akhir-akhir ini masuknya Wahabi di masjid tersebut, dan saya sebagai tamunya di situ atau sebagai marbot di situ. Namun dari beberapa tanggapan sikap dari Wahabi tersebut, mereka tidak terlalu mempermasalahkan saya membaca zikir jahat. Namun ketika saya imam sholat subuh atau sholat subuh ya, membaca qunut, mereka tuh tidak mau mengangkat tangan mereka itu. Apakah pandangan kita sebagai ahli sunnah terhadap polemik yang mereka perbuat ketika tidak mau mengangkat tangan kita baca qunut? Apakah mereka itu tidak memasang sholatnya? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terakhir sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kali yang pertama, bagaimana cara kita mengcounter tentang tauhid yang senantiasa digaungkan oleh Wahabi mengenai uluhiyah, rububiyah dan asma sifat, yang sampai mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, seperti mengatakan Allah dari, Allah bertempat, atau Allah mempunyai tangan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pertanyaan teman-teman tadi beberapa poin. Yang pertama tentang apakah orang-orang Wahabi ini bisa kita golongkan termasuk orang-orang yang munafik ya.
Kemudian ada ustaz yang lagi viral yang menyampaikan bahwasanya lafaz Allah itu bukan zikir. Bagaimana tanggapan dia? Jadi sekarang ini yang viral ini banyaknya yang nyeleneh ya. Jadi dalam pepatah disebut seperti itu. Bul ada zam-zam fatwa, kencingnya air zam-zam itu maka kau akan viral. Maknanya buat pelaku yang tidak semestinya. Kemudian tentang ayat-ayat mutasyabih, bagaimana sifatnya? Apakah kita menggunakan tafwid atau dengan metode takwil? Kemudian masjid yang sebagian jamaahnya ketika qunut subuh karena dia berpaham Wahabi mengikut anjuran gurunya, kalau imamnya qunut tak usah qunut ya, karena imamnya melakukan perkara bid'ah, jadi tak usah ikut. Ini juga sebenarnya sudah dibantah oleh ustaz kita yang lain. Nah, bagaimana baiknya menyikapi jamaah yang seperti ini? Kemudian mengkonter tauhid Wahabi ini ya, tentang pemahaman mereka itu dalam masalah tauhid ya, berseberangan, tidak sama dengan pemahaman ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Inilah mungkin kenapa kita menyebut mereka berbeda dengan kita. Silakan tanggapannya, kemudian kita persilakan ke untuk memberikan jawaban. Yang pertama apa? Wahabi munafik. Apakah Wahabi itu masuk kelompok munafik? Kalau orang munafik itu secara zahir termasuk Islam, cuma hatinya kafir itu. Tapi secara zahir Muslim mereka. Karenanya ketika ada sebagian umat Islam waktu takbir ya, takbiran di Idul Fitri, Idul Adha, menyebut walau karihal munafikun, itu disalahkan oleh para kiai. Yang ada di Al-Quran walau karihal kafirun atau walau karihal musyrikun. Kalau walau karihal munafikun jangan, karena orang munafik itu secara hukum dunia statusnya muslim. Orang munafik ini ada harapan nanti hatinya mereka Islamnya benar-benar kalau sembuh itu. Tapi kalau gak sembuh ya gak benar. Adapun orang Wahabi ini ya tetap muslim, tetap mukmin, hanya sesat dan menyesatkan gitu aja. Nggak sama dengan munafik. Ya cuma kalau berdalil mereka sering berbohong, memang itu sifatnya munafik. Tapi bukan munafik yang kelas berat begitu ya. Bukan munafik aqdi, bukan munafik akidah. Itu hanya munafik amali, perbuatannya mirip orang munafik. Ini pertanyaan yang pertama. Artinya kita gak mengkafirkan Wahabi. Berzikir hanya dengan lafaz Allah saja. Ini orang-orang Wahabi melarang. Misalnya Allah, katanya bukan zikir. Kalau menurut kita zikir. Mengapa zikir? Itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Ini kan cuma perintah menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Kan Allah. Berarti melaksanakan perintah ini. Allah, Allah. Ya melaksanakan perintah Al-Quran. Atau kalau di dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak dikatakan Allah, Allah. Artinya berzikir Allah, Allah itu ada dasarnya. Yang bilang gak ada dasarnya ya Wahabi itu. Wahabi, jadi gak perlu didengar itu. Ayat mutasyabihat itu takwil atau tafwid, ya antara takwil dan tafwid. Kalau bukan takwil ya tafwid, kalau bukan tafwid ya takwil. Terserah. Kalau kira-kira orang itu terjerumus dalam tajsim, menjasmanikan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ada baiknya disampaikan riwayat-riwayat takwil.
Tapi kalau masyarakat itu aman dari menyerupakan Allah dengan makhluk, dan aman bahwa Allah itu menyerupai makhluk atau bertempat, maka sebaiknya tafwid, kata ulama itu. Karena takwil itu ibaratnya obat. Obat itu dipakai ketika kita sakit. Kalau nggak sakit jangan minum obat. Nanti waktu sakit dikasih obat, akhirnya nggak mempan obatnya, karena dah menyatu dengan dirinya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, orang-orang Wahabi itu kadang bermakmum di masjid kita sholat subuh. Lalu ketika imam dan jamaah yang lain angkat tangan kunut, dia diam aja. Betul? Kira-kira kalau saudara ada jamaah seperti itu di sampingnya, jengkel apakah jengkel? Jengkel. Berarti Wahabi ini gak punya akhlak, saudara. Makanya kata ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Berbeda dengan imam dan orang-orang sekitar itu buruk, jelek. Dan Wahabi jelek perbuatannya memang. Makanya berbeda. Itu diriwayatkan ya dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar dan Umar, ketika menunaikan ibadah haji pada waktu di Mina, sholat zuhur dan asar itu dikosor 2 rakaat. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan pada awal-awal menjadi khalifah, ketika ibadah haji itu dikosor, sholatnya dikosor, tidak disempurnakan. Lama-lama setelah beberapa tahun, Sayyidina Utsman ini sholatnya ketika haji gak dikosor, itmam. Dikritik oleh sebagian sahabat. Abdullah bin Mas'ud, gimana khalifah ini? Wong dari dulu kosor, sekarang gak kosor. Beliau itu grundel gitu, apa namanya, protes. Tapi kemudian murid-muridnya tahu Abdullah bin Mas'ud kok itmam juga gak kosor. Gak kosor. Akhirnya ditanya sama murid-muridnya, guru, dulu karena Sayyidina Utsman tidak mengkosor sholat, guru protes. Sekarang guru gak kosor juga, kenapa? Apa jawaban beliau? Kata beliau, al-khilafu syarrun. Berbeda dengan imam itu buruk sekali. Dan itu diamalkan, yang buruk-buruk yang amalkan Wahabi itu biasanya. Jadi ya namanya Wahabi lah, ya gitu itu Wahabi. Kalau mengkantar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu hukumnya wajib. Gimana cara mengkanternya? Ini banyak diterangkan ya dalam daurah para asatid. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi, ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari mana? Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyahnya Wahabi. Mengapa? Karena dengan tauhid rububiyah, Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ketika berbicara tauhid rububiyah pasti ada pujian kepada orang musyrik. Ada kitab Wahabi modern namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Wahabi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil. Ini oleh orang Wahabi dibagi-bagi gratis. Di kitab ini Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab ini penjelasan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya apa? Para ulama dari dulu hatta aliran sesat gak ada yang beranggapan Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid kecuali Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu kalau menyebut ustadz-ustadz kita, misalnya UAS atau ustadz yang lain, dibilang ustadz syubhat. Kalau ustadznya mereka dibilang ustadz tauhid.
Jawaban kita tauhid, tetapi tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu ada di kitabnya saudara, memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal gak mau tawassul, Wahabi anti tawassul. Abu Jahal anti tabarruk, Wahabi anti tabarruk. Ya pokoknya ya Abu Jahal. Nah kalau tauhidul asma wa sifat itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari Yahudi Mujassimah itu. Tauhid asma wa sifat. Ini bantahan simpel terhadap ajaran Wahabi. Tauhid 3 Wahabi. Kalau menerangkan tauhid 3 Wahabi secara detil itu perlu waktu kira-kira 3 jam. Latar belakangnya bagaimana? Hubungannya dengan Ahlus Sunnah bagaimana? Itu tauhid Wahabi. Jadi memang ini masalah pokok ya, masalah pelik masalah ini. Dan nggak boleh menerima tauhid Wahabi karena tauhid Wahabi salah memang. Jadi yang rububiyah itu mengambil dari Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Wahabi ini menganggap umat Islam di luar Wahabi lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab Wahabi ya Kaifa Nafhamut Tauhid, si Wahabi ini mengatakan inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, gak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Ini jelas bertentangan saudara dengan Al-Quran. Untuk Abu Lahab ada surat khusus buat Al-Quran. Untuk Abu Lahab dari Al-Quran, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Itu bukan pujian pada Abu Lahab, itu untuk mencela dia. Oleh Wahabi malah dipuji itu. Adapun Abu Jahal di dalam Al-Quran ada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kamu sampaikan peringatan pada mereka atau tidak kamu ingatkan mereka, gak akan beriman. Gak akan beriman. Kafir gak akan beriman. Tapi Wahabi enggak, selalu beriman. Kanu yu'minuna billah. Bohong Wahabi itu saudara. Wahabi ini pemuji ajaran orang-orang musyrik. Pemuja ya, pemuja ajaran orang-orang musyrik. Itu Wahabi. Karenanya batil sekali Wahabi, harus diberantas itu. Bahkan lebih parah dari itu, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Kata si Wahabi tadi, dia bilang apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kita ini dikafirkan oleh Wahabi, dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab masih bertauhid itu, kita di bawahnya. Ini Wahabi. Jadi ajaran Wahabi itu bahaya saudara, bahaya, karena merusak ajaran Islam yang orisinil itu. Kalau tauhid asma wa sifat itu sumbernya dari ajaran Yahudi, karena kelompok Mujassimah itu asalnya dari Yahudi. Ya Wahabi ini yang ikut. Kalau di kitab-kitab Wahabi, Tuhan itu digambarkan mirip seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot. Kalau di kitabnya Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua. Artinya apa?
ada hubungan akidah antara Yahudi dengan Wahabi, mirip-mirip. Jadi begitu. Dan saudara ya harus paham betul tentang seluk-beluk tauhid rububiyah, karena itu kebohongan Wahabi. Wahabi berbohong masalah tauhid ini. Dan coba ya, masalah tauhid rububiyah uluhiyah ini, buka channel saya di YouTube yang sudah tidak diisi hampir 2 bulan. Memang nggak diisi karena sejak hari raya itu kurang sehat, agak lama. Hanya sampai sekarang nggak sempat lagi. Mungkin nanti bulan Juli baru ngisi lagi mungkin. Tunggulah. Tapi banyak ya kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu ada di situ. Masalah tauhid Wahabi. Nah, saya kira ini ya yang perlu kita bicarakan dalam tabligh akbar malam ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijauhkan dari virus Wahabi. Amin Allahumma. Mari kita baca doa bersama. Oke, boleh nanya satu lagi? Besok di Nurul Huda ya, datang. Kalau mau tanya, kalau ada waktu. Atau besok malam di mana? Pak Sabar ya, besok malam. Insya Allah besok malam pertanyaannya lebih panjang gitu. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.